Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf-memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermeditasi bersama. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Selamat malam juga buat semua Bapak Ibu yang bergabung dalam meditasi soul reflection malam hari ini. Ya, dan kali ini saya bisa live bersama Bapak Ibu semua dimanapun berada, baik di center-center soul maupun di rumah masing-masing tentunya. Dan kami di sini di Soul Center Kebo Iwo dan Pasar lumayan nih banyak yang hadir. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat terus ya melakukan meditasi soul reflection, tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, dan tentunya waktu yang bersamaan ini kita bisa melakukan meditasi bersama, dan tentunya ini akan membawa dampak yang luar biasa ya. Bayangkan ini ada 2000 orang bahkan lebih bermeditasi serentak ya. Itu akan benar-benar mempengaruhi energi dari bumi ini. Jadi kenapa saya selalu menyarankan ada atau tidak ada saya secara live, usahakan untuk tetap bermeditasi. Ya, karena itu bukan untuk diri kita saja. Ya, tentulah manfaat yang pertama adalah untuk diri kita. Tetapi manfaat yang besar juga akan terjadi bagi bumi ini. Ya, kemarin ada yang nanya, kenapa sih kita harus meditasi dan fokus juga untuk bumi? Ya iyalah, kita lahir besar di bumi ini. Kita dapat bertumbuh berkat bumi ini. Kita makan dari hasil bumi ini. Coba bayangin nggak ada bumi ini, kita bagaimana melayang kali ya, terbang. Ya, bumi ini tempat kita berpijak dan kita punya tanggung jawab memelihara bumi ini. Secara berfisik banyak orang sudah mengupayakan melakukan upaya menanam ya, membersihkan, memelihara bumi secara berfisik. Nah, karena bumi juga makhluk spiritual yang mempunyai energi, maka dibutuhkan manusia-manusia yang berkesadaran untuk membantu proses bumi ini secara energi. Ya, jadi kenapa dibutuhkan banyak orang serentak untuk memelihara bumi ini dengan energi. Di tahun 2023 kita sudah melakukan upaya tersebut dengan berada di satu titik, satu kota, hadir bersama-sama dan secara dengan kekuatan energi penuh kita menghealing bumi. Dan upaya itu ternyata membuat perubahan bagi bumi. Ya, bagi yang sudah proses mengikuti workshop Soul Matter,
tentu kita akan paham. Walaupun kelihatannya nyantai-nyantai aja, nggak kelihatannya actionnya terlalu berlebih, tapi upaya dari proses meditasi kita ternyata memberi dampak yang positif. Perubahannya cukup luar biasa. Jadi kalau dari kita membuat suatu pengukuran dari tahun 2022 ya. Jadi kesehatan bumi di tahun 2022 0 sampai 10. Ya, 10 itu sangat bagus ya, kondisi yang diharapkan oleh Tuhan untuk proses bumi ini. Nah, ternyata di tahun 2022 kesehatan bumi ini 1 ke 2, dan itu masih kecil di tahun 2022. Jadi ada proses penurunan, apalagi proses pandemi itu kan juga membuat bumi tidak baik-baik saja. Ya, kalau dilihat lagi 2021 ini kurang lagi. Jadi tanpa disadari proses kehancuran bumi mulai bekerja. Tapi kita nggak aware, kita merasa baik-baik saja. Kalau kita diam ya mungkin apa yang diramalkan dengan proses kiamat itu akan terjadi. Nah, jadi kenapa kita yang paham banyak pesan yang datang yaitu untuk healing bumi. Ya, tidak hanya komunitas soul saja, saya rasa mereka yang punya kesadaran paham dengan proses energi tentu akan berupaya sama. Dan dari tahun akhir 2023 dengan upaya yang kita lakukan, coba dong ukur ya, 1 akhir Desember kemarin 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, ya 6 sudah tidak. Berarti ada peningkatan dari 1 poin di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 akhir itu sudah mencapai kesehatan bumi 5 poin. Tepuk tangan dong buat upaya kita. Dan tentunya saya tidak ingin upaya kita berhenti di sana. Oleh karena itu saya mulai galakkan lagi untuk proses healing bumi. Ya, ini menjaga secara rutin, yaitu dengan Bapak Ibu melayani bumi. Ya, memberikan cinta dan kedamaian. Nah, bagi yang sudah mengikuti workshop, tolong dong ya, setiap hari kan itu tetap ada ya, jadi tetap perkuat bumi, energi bumi sesuai dengan tahapan upgrade yang tertinggi yang sudah kita capai. Nah, upaya besar lagi tentunya akan kita lakukan nantinya, tapi kita masih menunggu ya, sementara kita baru upaya-upaya secara kecil ya. Semakin banyak orang yang paham dan belajar energi, maka semakin banyak energi yang akan dapat kita bagikan untuk bumi ini, untuk memelihara bumi. Nah, di proses meditasi soul reflection ini saya akan tambahkan untuk proses bumi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, setuju. Aduh, saya merinding. Mengapa demikian? Karena ini juga merupakan upaya yang lebih cepat ya, untuk proses Bapak Ibu menanam tabungan karma baik. Ya. Karena apa? Karena ya tentu saja dengan kita memberkati bumi ya, kita memberikan perhatian cinta kepada bumi, bumi akan bertumbuh. Dia akan jauh lebih sehat. Maka dengan bumi lebih sehat, manusia-manusia di atas bumi ini juga lebih sehat ya. Hewan-hewannya juga akan lebih sehat, tumbuhannya itu akan berdampak luar biasa. Dan kita yang paham pun akan mendapat manfaat untuk diri kita, yaitu perubahan dalam proses hidup kita.
Nah, ini akan kita, kalau saya memimpin meditasi secara live, saya akan tambahkan hal tersebut. Ya, kenapa sih kalau saya meditasi sendiri, saya belum sarankan buat Bapak Ibu yang belum mengikuti workshop. Ya, karena tentu kapasitas power belum cukup. Ya, workshop pun kalau belum upgrade, kapasitas power juga belum cukup. Jadi karena ini kita bersama-sama, ya bersama-sama dalam artian ada yang terupgrade, ada yang belum, itu akan berakumulasi, saling menguatkan. Jadi kenapa Bapak Ibu itu kalau meditasi bersama-sama ini akan mendapat hal yang positif lebih banyak dibanding meditasi sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu manfaat meditasi berkelompok. Dan energi yang terkumpul secara berkelompok ini akan tentunya ketika terkirim akan memberikan power, dorongan energi yang cukup kuat seperti kemana kita perintahkan. Karena energi itu harus diperintah. Ya, hukum energi mengikuti pikiran. Nah, kalau seandainya nanti misalkan secara tidak live atau sekarang live, saya menuntun Bapak Ibu untuk melakukan healing untuk bumi, kan gitu ya. Terus besok kalau saya mengikuti lagi meditasi ini boleh Bunda? Boleh, karena ada tuntunan dari saya sehingga menguatkan dari proses energi Bapak Ibu yang terkumpul kemana ditujukan. Ya, memang lebih bagus kalau live, kan semua berfokus bersama. Ya, kalaupun tidak ya masih ada manfaatnya walaupun tidak sebesar kalau kita bermeditasi bersama-sama. Jadi kenapa itu muncul proses berjamaah ya, kenapa berdoa rame-rame ya, entah itu dalam satu gereja, satu pura, satu masjid, karena itu efek daripada proses energi yang terkumpul ya. Syukuran, kenapa sih harus ngundang banyak orang, kenapa nggak doa aja sendiri? Karena semakin banyak orang berdoa, menurunkan kekuatan Tuhan, energi tempat itu semakin kuat. Ya, jadi itu sebenarnya upaya melakukan secara berkelompok atau berjamaah. Nah, begitu juga dengan proses kita meditasi. Meditasi soul reflection tidak hanya untuk proses pikiran, mengendalikan pikiran, diam, mengosongkan pikiran, nggak bisa pikirannya kosong ya. Nah, saat kita diam malah pikirannya tambah ruwet, loncat sana loncat sini. Ya kan? Jadi kalau ditanya, terus gimana caranya mengosongkan pikiran Bunda? Saya bilang, jangan tanya saya. Tanya guru yang mengajarkan mengosongkan pikiran. Benar kan? Karena saya tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu untuk mengosongkan pikiran. Lawang memang kenyataannya pikiran manusia loncat-loncat. Cuma semakin kita sering membersihkan pikiran yang ruwet, lama-lama kita juga tenang. Itu perlu latihan, tidak serta-merta. Ya, jadi karena kita paham hukum-hukum energi yang terjadi, maka kita akhirnya bisa mengatakan oke, saya nggak mau ruwet. Ya, karena kalau saya ruwet, saya pasti akan susah. Harusnya tidak terjadi, jadi terjadi gara-gara saya mikirin ruwet, ya kan? Ya karena hukumnya semua terjadi dari proses pikiran. Ya, itu yang akan kita tambahkan dalam meditasi setiap hari Rabu. Ya, mudah-mudahan saya dapat melayani Bapak Ibu setiap Rabu, karena saya sejatinya selalu menyiapkan diri untuk hari Rabu untuk bisa live, tapi ya tentu
ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa, dan mau nggak mau saya juga harus mengikuti kehendak Tuhan untuk proses tersebut. Dan hari ini sungguh luar biasa, saya dapat melayani Bapak Ibu semua untuk proses meditasi, dan tidak hanya Bapak Ibu, kita juga melayani bumi, ya. Oke, ya. Seperti biasa pasti harus ada topik, ya. Itu tadi melayani bumi kan tambahan untuk meditasinya. Terus jadi kita ngerti juga dalam proses meditasi duduk ini, kita tidak sekedar duduk hening, tapi Bapak Ibu melakukan action, melayani bumi. Otomatis dengan memberi kita akan menerima. Coba nanti yang sudah bisa mengukur, nanti akan bisa ukur, oh ternyata ini bagian juga top up tabungan saya, top up hal baik, karma baik dalam proses ini. Tentunya sesuai kapasitas, ya. Ya kalau punyanya cuma sedikit, ya tentu bisa berbaginya sedikit kan gitu. Ini sesuai dengan powernya. Jadi kenapa di Soul selalu ada proses upgrade power, upgrade knowledge, pengetahuannya terus di-upgrade, powernya juga ikut terupgrade. Nah, tema kali ini rasanya ada hubungannya juga dengan proses pengendalian pikiran, ya. Semua ada hubungannya dengan proses menanam yang saya dapat tadi ketika saya hening di sana. Kok yang muncul adalah yang harus kita bahas adalah mengeluh. Apa ya di sini pada mengeluh semua ya? Terlalu banyak mengeluh atau gimana? Saya juga nggak ngerti toh. Yang terradiasi adalah mengeluh. Nah, ya seperti biasa tidak ada yang kebetulan, dan seperti biasa saya hanya butuh hening aja apa maunya Tuhan untuk dibagikan hari ini. Karena saya sempat grogi juga, apa sih dari tadi kok belum muncul pesannya, dan ternyata yang harus saya bahas adalah mengeluh, ya. Oke, sebelum saya bahas untuk proses mengeluh, tentunya saya juga sangat bersyukur pada Bapak Ibu yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena kita paham di proses ini, apapun yang Bapak Ibu donasikan tentu akan sangat berharga ya bagi proses yayasan dapat melakukan pelayanan. Dan kita melakukan banyak sekali kegiatan dalam proses ini, terutama mengedukasi banyak orang untuk memahami jati diri, mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ya, mungkin kalau yayasan lain lebih fokus entah ke fisik-fisik, kita lebih ke proses bagaimana membangun jiwa, ya, menumbuhkan kesadaran menuju Tuhan dalam bentuk meditasi maupun pelayanan yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, izinkan saya untuk memberkati donasi, ya, sesuai dengan hukum, dengan memberi maka kita menerima. Mari kita hening sejenak kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, dan biarlah cahaya cinta dan energi-Mu mengalir untuk memberkati donasi yang telah kami terima di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Biarlah donasi dari semua donatur pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat membersihkan
hambatan kesehatan mereka bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan hubungan pada mereka yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi, hambatan spiritual pada mereka yang telah berdonasi. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka semua untuk kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat menggunakan donasi ini untuk proyek-proyek kemanusiaan, membawa kesadaran umat manusia untuk lebih mengenal jati diri mereka, sehingga akhirnya mereka dapat mengenal Tuhan dan kembali menuju jalan kebenaran Tuhan terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut mendoakan. Ya, tentu proses energi, proses berdoa itu adalah menguatkan dari apa yang kita niatkan, ya. Sehingga itu tentu akan menguat di alam dan mewujud dalam kehidupan. Oke, kita akan kembali mengeluh. Wah, ada yang langsung kena banget. Saya barusan ngeluh gitu. Ya, ternyata mengeluh itu menjadi suatu habit kebiasaan ya, tanpa disadari. Ngeluh aja. Ya, dan kalau kita tidak dipenuhi dengan pengetahuan, mungkin enak ngeluh terus. Enak nggak ngeluh terus? Aduh, kok gini ya, kok pokoknya nggak bener lah, kok begini, kok begitu. Kenapa sih kan orang ngeluh itu sebenarnya karena apa sih? Menolak, mengeluh, ya. Terus apa lagi? Tidak puas, ya, mengeluh. Terus apa lagi? Capek. Loh, apa lagi? Hah? Di luar ekspektasi. Oh, ternyata ujung-ujungnya mengeluh ya. Nah, jadi apa yang tadi di list itu kan semua adalah sifat-sifat negatif. Ya. Jadi orang yang mengeluh, vibrasi energinya tuh tinggi atau rendah. Nah, maksudnya sekarang kita lihat ya, tinggi rendahnya bingung, nanti kita bikin framing ya. Energi Tuhan itu sifatnya apa? Halus. Terus kuat. Ya kan? Kuat. Energi Tuhan itu kuat. Tapi halus. Nah, susah kan? Energi makhluk-makhluk yang lain seperti manusia-manusia yang tidak berkesadaran, energinya kasar dan lemah. Ya. Orang yang pemarah itu energinya kasar dan lemah. Orang yang suka mengeluh energinya kasar dan lemah. Ya kan? Iya. Ya. Pada saat kita terus mengeluh, energi kita akan lowbat. Ya, lowbat. Kalau baterai itu lowbat, ya sudah nggak bisa menangkap sinyal. Sama aja, manusia kalau lowbat, daya magnetnya juga lemah, nangkap sinyal juga dia nggak bisa. Jadi nggak ada tuntunan untuk menuju kekuatan Tuhan, karena hukumnya kan sejenis menarik sejenis. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti sekarang saya tanya, kalau orang itu bahagia itu energinya gimana? Tinggi, kuat, tapi halus.
Jadi kenapa saya mengajarkan Bapak Ibu untuk bahagia? 10 poin. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa seenergi dengan energi Tuhan. Energi Tuhan bisa masuki tubuh kita. Tapi kalau kita tidak bahagia 10, mengeluh itu masuk bahagia 10 enggak? Enggak. Maka energi kita sudah turun, sudah lowbat gitu. Kita jauh dari kekuatan Tuhan. Ya kalau ini kan berbicara secara energi, jadi bukan masalah orang itu suci, berdoa atau apa, energinya yang kita pahami. Ya, jadi kalau bisa setiap hari jangan mengeluh. Karena kita tahu, wah saya ngeluh nih, waduh saya sudah terjun bebas, energi saya lemah. Ya, otomatis kalau Bapak Ibu tahu lagi, pasti Bapak Ibu nggak mau ngeluh lagi. Kalau Bapak Ibu suka mengeluh, kemakmuran Bapak Ibu juga jauh. Nah loh, mau nggak makmur? Loh, iya. Kalau dilihat lagi, orang yang bisa makmur berkelimpahan adalah orang yang mempunyai energi yang halus dan tinggi ini. Kekuatan Tuhan dekat, mampu menangkap energi Tuhan. Dengan ini, apa yang Tuhan katakan? Berserahlah kepadaku, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Bahagia 10 itu tadi. Energi kita terhubung dengan energi Tuhan. Maka kemakmuran kita pun akan datang. Tapi begitu kita mengeluh, ya kemakmurannya hilang terus. Karena energi kita lemah. Ya ini saling berhubungan ya Bapak Ibu ya. Mengeluh itu banyak sekali, bisa dengan kesehatan. Ya. Terus saja, aduh sakit terus, kok begini ya, begitu ya. Bisa dengan hubungan, kok hubungan saya nggak bagus. Lah kalau ngeluh terus siapa yang seneng? Ya suaminya suruh dengar keluhannya setiap hari, istrinya mengeluh terus, ya nggak seneng, hubungannya juga nggak baik-baik. Ya kan? Setiap ketemu orang curhatannya mengeluh aja, lama-lama dulu sobatan, sohib, lama-lama bosen juga. Iya kan, datang ini wah dia datang lagi pasti ngeluh lagi, bosan saya, hubungannya juga tidak akan baik. Nah disinilah kita sering tidak sadar kalau kita dengan mengeluh memposisikan diri kita lowbat tadi, tidak powerful, dan masalah akan datang lebih banyak. Kalau saya suruh ajak, jangan ruwet, masih nggak nangkep gitu. Pantes ya Tuhan bilang jangan mengeluh, biar tahu kalau orang ngeluh itu energinya turun, kemakmurannya nggak datang, baru orang mau belajar. Karena apa? Duitnya nggak datang. Ternyata kalau orang itu disinggung-singgung masalah duit semangat ya kan Bapak Ibu. Ya, karena kan kalau kita bacalah magnet uang ada pada diri kita. Ya sebenarnya kita itu magnet semuanya. Apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik, itu ada di dalam diri. Kalau kita mengeluh, berarti yang kita pikirkan adalah energi yang buruk kan. Ya, perasaan yang tidak baik. Power energinya lemah. Maka yang ruwet, yang sesuai dengan energi itu akan datang. Seperti apa yang kita keluhkan. Mengeluh nggak punya duit, ya semakin banyak masalah yang membuat kita tidak punya duit. Loh iya, makanya pahami hukum Tuhan. Hukumnya simple, tabur tuai, atau hukum karma ya, atau law attraction, sejenis menarik sejenis. Coba kurangi keluhan kalian ya, mengurangi keluhan
meningkatkan rasa bersyukur. Tentu kualitas hidup kalian akan lebih baik. Ya kalau ngeluh terus, ya udah sudah siap dah, akan di situ aja. Jadi akhirnya Bapak Ibu tahu kira-kira mengeluhnya apa aja ya. Waduh, sudah banyak sekali numpuk gitu. Jadi bagaimana nih saya? Jangan khawatir. Lah kan meditasi sekarang mau bersihin keluhan kan? Iya. Jadi soul is solution ya. Ini belajar soul ini ada solusinya, bukan cuma omong doang. Ayo kita selesaikan diri kita. Jangan biarkan diri kita banyak mengeluh. Ya, jadi proses menata pikiran itu penting. Jadi pikirannya harus diselaraskan, ya tidak hanya pikiran dan perasaan kita harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Pinginnya kaya, tapi batinnya nggak punya duit, bisa kaya? Enggak. Pinginnya sehat, tapi pikirannya aduh sakit saya begini, terus mengeluh kan di batin nih, walaupun tidak diomongkan kan mengeluh juga. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Selaraskan antara pikiran dan perasaan kita. Latihannya apa? Bahagia 10 tadi. Nah, itu akan diajarkan di soul. Dan kita tahu pencuri kebahagiaan kita. Salah satunya mengeluh. Nah, rasanya pelajarannya udah banyak ya. Kekecewaan. Nah, itu kan akhirnya bikin ngeluh juga. Ya, iri hati, ngeluh juga. Cuma ada yang diomongkan, ada yang di batin. Dan semuanya itu akan mencuri rezeki yang harus kita dapat. Istilahnya karena harusnya kita dapat rezekinya sekian kalau kita bisa bahagia. Tapi kita ngeluh terus, kondisi kita di sini. Ketemu enggak rezekinya? Enggak, nyaplir. Karena tidak sejenis. Maka kemakmuran kita akan bisa kita tarik ketika kita bersyukur. Ya, kita kan punya tabungan ya. Tabungan kita itu tidak hanya dari kehidupan saat ini. Tabungan kita ada yang kita bawa dari kehidupan terdahulu yang disebut takdir atau karma ini. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat nilai 4 aspek, jadi tahu oh ternyata tabungan saya kemakmurannya nggak banyak Bunda. Oke, top up menanam. Ya, oh sudah banyak, tapi kok saat ini saya belum makmur. Berarti ada koreksi. Lawang harusnya banyak. Kenapa nggak makmur? Karena kurang bersyukur. Ya, jadi frekuensinya harus selaras. Frekuensi sehat, makmur, sehat, harmonis, makmur, spiritual tinggi ya harus selaras. Kita yang menyelaraskan. Dengan apa? Menata pikiran agar frekuensi atau energi kita sejenis dengan apa yang kita akan tarik. Ya. Nah, harus selaras itu yang bagaimana? Bertahap kita pelajari lagi, ya. Tidak hanya di pikiran, kata-kata dan perbuatan. Oh, itu pelajaran dasar ya. Ya kan? Tetapi mengerjakannya kok susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu tadi itu di mana level kita, level energi kita. Kata-kata, pikiran, kata-kata dan perbuatan kita kalau selaras dengan apa yang kita tarik, maka semua akan terjadi. Tapi seringkali manusia pikirannya kemana, perasaannya kemana, perbuatannya kemana, ya kan? Beda-beda. Akhirnya apa yang kita mau dapatkan itu nggak bisa karena power nggak cukup, bocornya banyak, kebocoran secara energi.
Dari mana energi kita bocor? Ya mengeluh tadi. Benar nggak? Logikanya benar nggak? Energi saya bocor. Ya kalau dulu ada iklannya gitu. Sekarang saya udah nggak lihat iklan bocor. Tapi selalu saya bilang pikiran kita yang bocor, energi kita ngedrop. Ya kebetulan iklannya ya no drop, ini ngedrop. Kok jadi bocor ngedrop ini. Karena apa? Energi kita bocor, energinya bocor. Karena apa? Banyak mengeluh. Bersyukur itu menguatkan energi kita loh. Oh Tuhan, terima kasih saya bersyukur. Itu menguatkan energi kita, dan energi kita juga tinggi dan halus karena kita terus bersyukur. Gimana kira-kira, mau pilih mengeluh atau bersyukur? Ternyata harus dikasih tahu ya. Coba kalau tidak diajak berpola pikirnya seperti ini, wah kita semau gue aja mengeluh. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang di rumah, yang di sini di rumah atau dimanapun berada, kalau mau mengeluh, ya ingat saya. Karena ada lagu, saya mau makan, ingat kamu. Oh itu lagu jadul ya. Sekarang mau mengeluh, ingat bunda. Wah, gak jadi saya mengeluh. Aduh ya, itu dah sederhana. Pola pikir kita yang sering kita yang ruwet. Ya, kenapa sih saya nggak boleh ngeluh? Ya, kadang-kadang kan orang memang dia begini begitu, wah ngeluh terus. Dan jangan salah, apa yang kita pikirkan entah itu positif, negatif, itu akan mewujud. Ya. Kenapa sih saya sudah bilang saya kaya, kok nggak kaya-kaya? Ya. Dulu masalah saya ikutan yang begitu. Tapi saya bilang sekarang saya benar kaya. Karena apa? Selaras antara apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya kerjakan sesuai dengan hukum tabur tuai. Yang membedakan ternyata itu. Maka selaraskanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Dan proses soul reflection, untuk apa sih sekarang meditasi soul reflection? Saya tanya. Kenapa Bapak Ibu datang meditasi soul reflection? Untuk koreksi diri saya. Ini kan cara kita koreksi ya. Dengan metode soul ini, meditasi kita mengoreksi batin. Mungkin kalau nggak diajak cerita gini, saya nggak nyadar kalau saya itu banyak mengeluh. Saya banyak bocor. Saya pikir mengeluh oke-oke saja, apalagi curhat sama teman. Mumpung ketemu, wah saya begini wah. Kan? Tiada hari tanpa mengeluh gitu. Tapi itu membuat kita bocor, semakin lobet. Nanti ketemu orang lagi berkeluh kesah, ketemu lagi. Dan jangan salah, orang yang dikeluh kesahin lama-lama capek. Itu sampah psikis. Besok ketemu lagi dia ngeluh, kita yang dikeluhin akan menjadi keranjang sampah buat mereka. Sampahnya itu datang terus. Kita ikut stres juga. Ya. Makanya kalau datang teman yang mengeluh, katakan stop. Jangan mengeluh, kan gitu. Kenapa? Kita jadi tempat sampah buat mereka tanpa disadari. Ya, itu proses energi ya. Kalau kita yang sudah belajar kan tahu, waduh ini datang bawa sampah nih. Kita udah connecting duluan ya. Menurunkan kekuatan Tuhan, mendengar cerita tapi juga membersihkan. Ya, jadi membantu temannya juga. Paling tidak kita tidak ikut terkontaminasi oleh energi stres orang-orang yang suka mengeluh. Sampai sini dipahami? Paham ya?
saya ukur energi mengeluhnya lumayan ini. Tapi nanti pulang dari sini harus kinclong ya. Nah, ingat ya, kalau mengeluh ingat saya. Maksudnya langsung stop. Jangan mengeluh lagi. Jadi kita berupaya untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Dengan kejadian Bapak Ibu yang buruk, Bapak Ibu dapat mengenal diri Bapak Ibu. Dulu saya orangnya nggak tegaan. Saya selalu kasihan, gampang kasihan sama orang, apalagi dia ngeluh gitu. Dulu, ya, sebelum saya paham dan saya jadi pahlawan kesiangan. Woi, Satria Baja Hitam, bantu, ayo, gimana caranya dia mengeluh ini nggak punya duit, oke kita bantu pakai duit. Besok lagi mengeluh lagi nggak punya duit, kita bantu. Lama-lama mikir ini cara dia untuk mendapatkan uang atau bagaimana, kan ada juga kedok seperti itu lah. Lama-lama kan saya bukannya pahlawan tapi orang oon yang dikerjain. Ya akhirnya kan ngerti, saya juga bermasalah nih gara-gara itu. Nah, sekarang ya saya mulai paham kenapa orang terpuruk dan jatuh. Ya karena perbuatannya sendiri. Karena mereka tidak mampu mengendalikan pikiran mereka sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya masalah atau apa, bukan dari orang lain, tapi karena kita yang salah dalam berpikir. Akhirnya saya paham kenapa semua agama diajarkan proses mengendalikan pikiran, bukan mengosongkan pikiran, ya. Jadi begitu. Proses soul reflection adalah proses kita mengontrol, menyadari pikiran kita. Oh, saya nih tiba-tiba terpintas, kenapa sih ini kok begini, saya mengeluh ini. Kita sadari, oh iya saya mengeluh ini. Kita lihat ke dalam, kenapa saya mengeluh? Mungkin saya kepingin dia, atau tadi ekspektasi kita berlebih, atau karena kita kecewa, atau karena kita iri hati. Tercetuslah keluhan itu. Akhirnya kan kita bisa mengidentifikasi, jadi mengenal diri saya. Oh ternyata saya nggak puas sama si A yang begini begitu. Tapi kalau saya ngeluhin dia terus, saya bocor terus. Nanti ketemu dia lagi, mengeluh lagi, saya bocor terus. Kapan saya bisa bangkit? Maka mau nggak mau, kita harus menerima dia apa adanya, memaafkan dan meminta maaf. Jalan yang paling bagus menurut saya, ya sudahlah. Ya sudahlah, ya memang dia begitu, tabiatnya begitu. 1000 kali saya mengeluh, dia juga akan tetap seperti itu. Benar gak? Yang rugi siapa? Saya. Harusnya saya menerima dia apa adanya, memang dia begitu. Saya syukuri aja, ya sudah. Yang penting kita tidak nurunkan level energi kita. Ya. Tapi ya jangan juga syukur kamu. Itu nanti nyukurin terus lama-lama bukan cuma nyukurin, terus lama-lama dia malah istilahnya mengutuk. Ya kan, itu dengan emosi kan akhirnya jadi mengutuk. Nah, kita lagi lebih buruk lagi. Jadi sebenarnya yang kita perlu amati adalah apa reaksi kita. Mengeluh itu kan reaksi kita. Dengan hal buruk, reaksi kita apakah kita bisa damai atau kita bereaksi buruk. Kalau kita bereaksi buruk, siap-siap Anda terjun bebas. Ya kan? Masalahnya di situ. Kita terpancing oleh apa yang mereka lakukan. Kita langsung down. Ya, kalau kita disul kan kita belajar lagi. Oke,
Hari ini saya meditasi. Untuk apa? Menyelesaikan masalah keluhan saya ini. Ya kan? Mengamati, mengidentifikasi, minta maaf, memaafkan, melepas. Jadi energi kita tarik lagi. Bisa? Bisa, kenapa tidak? Apalagi kalau kita paham, setelah ikut workshop kita bisa mengukur, sudahkah saya menarik semua energi yang tadinya bocor? Oh, belum bisa nih semua. Oke, besok lagi, lakukan lagi. Lama-lama sedikit-sedikit kan nggak bocor lagi kan. Nah, ini yang namanya berlatih. Kenapa? Karena kita sudah ahlinya dalam proses mengeluh. Ahli kok mengeluh ya. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan. Saya akan menuntun Bapak Ibu berhubungan dengan keluh-keluhannya. Dan ingat, jangan mengeluh lagi. Setiap mau mengeluh, tarik pikirannya. Yang ini kan proses mengendalikan pikiran. Tapi kita mampu mengidentifikasi. Kalau kita cuma duduk hening aja, kemana pikirannya kan gitu, atau melihat satu titik belereng nanti matanya zero nanti kan gitu. Yang penting kita mengamati diri, saya ini apa, bagaimana, saya rasa saya saat ini yang kayak apa ya. Jadi kan di situ kita mengumpulkan kembali energi-energi yang tercecer, yang bocor tadi. Bahagia 10 adalah proses mengumpulkan kembali energi-energi yang bocor tadi untuk kembali utuh dalam diri kita. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi ya, saya rasa dalam proses memahami diri kita perlu juga paham logikanya, kenapa sih? Ya kan? Kalau kita tidak berikan logikanya, kenapa sih nggak boleh mengeluh? Kan enak aja kita produksi mengeluh terus setiap hari. Oke saja, nggak ada masalah, saya ngeluh sama dia, nanti ketemu orang lagi ngeluh lagi. Tapi begitu kita tahu proses ini, Bapak Ibu mau ngeluh lagi, oh langsung enggak. Ya enggak lah, saya sudah ngerti, saya nggak mau bocor gitu, nanti ngedrop gitu. Ya, jadi lebih baik kita selesaikan proses batin yang membuat kita mengeluh. Ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Ternyata dari Yogyakarta, Bunda. Oh, ada yang mau bertanya. Silakan Yogyakarta. Selamat malam, Bunda. Ya, selamat malam. Tadi sebenarnya mau tanya itu, mengeluh itu hanya sebatas kita mengeluh diucapkan atau yang di perasaan. Perasaan maksudnya kalau saya mengeluh tuh terus cuma saya diemin, cuma saya mau membatin gitu, cuma oh saya itu ngeluh gitu ya, mengeluh apa misalnya saya nggak punya duit gitu ya misalnya, Bunda. Ternyata tadi kan saya enggak mau mau menanyakan itu sebenarnya, tapi ternyata sudah dijawab langsung sama Bunda. Oh gitu. Kok tahu ya? Iya. Jadi nggak jadi bertanya kalau gitu ya. Mau menanyakan apa lagi ya, Bunda? Ya, oke. Terima kasih Bu Koni ya, terima kasih. Ya, ternyata kan banyak orang berpikir bahwa mengeluh itu dengan kata-kata ya. Tapi ingat, mengeluh dari proses pikiran atau batin pun sudah terradiasi. Ingat, ini kan kita berbicara dengan proses energi. Ya, energi itu hukumnya pasti, hukum pasti itu energi karena bisa terukur. Terradiasi itu dapat terdeteksi atau terukur bahwa itu energinya ada, bisa dibuktikan. Jadi bukan abal-abal ya. Nah, kalau memang ada, ternyata kalau kita dapatkan dari proses mikir aja sudah terradiasi.
Ya, apalagi kalau kata-kata itu lebih kuat lagi, lebih istilahnya dari proses berpikir kemudian muncul secara action kata-kata. Tapi ingat, dari proses pikiran tidak dikeluarkan pun jadinya batin ini, ya, secara batin sudah terradiasi lebih kuat lagi. Apalagi kalau diimbangi dengan kata-kata. Ya, jadi udah sepenuh hati. Istilahnya mengeluh dengan sangat menjiwai. Iya, ternyata kan tidak hanya aktor film aja yang menjiwai, tapi orang mengeluh dengan sepenuh hati, dengan sangat menjiwai. Wah, kalau ada piala apa ya? Piala apa, kalau dulu piala Citra ya. Oh, apa bagus, mungkin banyak juga piala Citra yang bergilir pada diri Bapak Ibu. Karena sangat menjiwai dalam proses mengeluh, ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi tidak hanya cukup pikiran, perkataan, dan juga secara batin tetap namanya mengeluh dan tetap membuat kebocoran secara energi. Nah, di sini kita perlu berlatih untuk yaitu menyelaraskan antara apa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, ternyata pertanyaan dari Jogja memancing dari Jakarta. Wow, ya, dari Jakarta mungkin silahkan. Iya, kepotong Pak, gantengnya hilang. Iya, Pak Suhartono. Waduh, kalau Pak Suhartono yang bertanya saya udah deg-degan dulu nih. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, Pak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Ya. Ya, ini tema bagus sekali dan mengena banget bagi saya. Jadi ceritanya gini, saya sampai lupa apakah saya mengeluh. Saking seringnya mengeluh. Saking seringnya. Sumber yang menyebabkan saya mengeluh itu nggak bisa dihindari. Jadi kalau ini sudah bukan rahasia umum, kalau Jabodetabek itu pagi macet, sore macet, siang juga macet. Jadi tidak ada lagi pilihan yang tidak macet. Sampai akhirnya karena sering seperti itu, ya saya pengen cepat-cepat pensiun saja, kan gitu kan. Untuk menghindari sumber yang menyebabkan saya mengeluh. Sampai lupa saya sudah masih mengeluh atau tidak. Gitu. Tapi impact-nya, Bunda, dari rasa itu akhirnya seperti trauma. Kalau bisa jangan berurusan yang ada di Jakarta. Rumah saya di Bekasi, jadi sebisa mungkin menghindari perjalanan menuju ke Jakarta baik pagi, siang maupun sore. Ya kecuali tengah malam mungkin ya. Dan ini pertanyaan saya akhirnya gini, bagaimana kita menemukan sumber yang menyebabkan mengeluh itu, lalu menyikapinya, Bunda. Tadi kan Bunda sebutkan, ya sudah jangan sampai kita terbawa, lalu menjadi drop, sedih, atau mengeluh itu lalu menjadi berperilaku buruk gitu kan. Tapi ketika sumber itu tidak bisa dihindari dan terus-menerus dihadapi, seperti macet tadi, apakah ada trik-triknya nih Bunda untuk senantiasa harus menghadapi gitu. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhartono, dan itu keluhan semua manusia dengan kemacetan, ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Ternyata kan dengan proses kondisi, ya, kondisi suatu tempat, alam, ataupun kondisi karma kita yang akan terus berhubungan dengan sumber keluhan ini seperti kemacetan atau seseorang, kadang kan kita akan terus dihadapkan dengan hal tersebut. Maka kalau tadi yang saya bilang, ya kita berlatih sampai kita bisa, ya sudahlah, itu latihannya, sampai kita tidak mengeluh lagi dengan proses itu. Istilahnya apa yang kita dapatkan adalah proses penerimaan di dalam diri. Kita mengeluh kan sebenarnya komplain nih. Mengeluh adalah penolakan. Tadi ada yang bilang mengeluh adalah penolakan.
di luar ekspektasi, tidak seperti yang saya harapkan, mengeluh, itu kan seperti itu. Ketika kita tidak selaras atau bertentangan secara energi juga menimbulkan kondisi yang tidak nyaman. Maka proses latihan kita adalah berdamai dengan kondisi itu. Karena ya mau nggak mau ini karma saya harus tinggal di Jakarta misalkan. Atau mungkin ya seperti Pak Suartono tadi, pindahlah aja ke Bali. Ke Bali juga macet. Terus akhirnya pindah aja di hutan kan gitu. Kalau menghindar terus dari apa yang menjadi yang akan kita keluhkan terus. Ya kan? Masa kita menghindari suami atau istri kita supaya tidak mengeluh. Tapi akhirnya proses penerimaan kita, reaksi kita yang kita rubah. Kalau tadi reaksinya dengan mengeluh, ya negatif, maka kita ubah reaksi kita dengan proses penerimaan. Ya sebenarnya ya itulah bagian dari kita harus menerima semua apa adanya. Ya, setiap orang membawa karmanya masing-masing. Kenapa saya harus begini? Oh, kenapa saya harus di Jakarta dengan yang seperti ini, di jalannya macet. Kalau Anda tidak berkarma dengan Jakarta, kalian juga tidak akan datang ke Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta? Kan gitu. Ya, pasti akan ditaruh di hutan sana, di Kalimantan gitu, karena berkarmanya dengan Kalimantan. Jadi kalau kita tidak, di sini saya juga mulai paham semenjak saya berbagi dengan karma dan reinkarnasi. Segala sesuatu di alam ini ada sebabnya sehingga muncul akibat. Nah, kalau kita tidak paham proses karma dan reinkarnasi, kita akan terus mengeluh dengan apa yang kita dapat. Karena kita nggak tahu ujungnya di mana, masalahnya di mana. Tapi begitu kita tahu proses sebab dan akibat, proses hukum alam yang bergerak menata hidup kita, jadi kita paham, oh iya, kenapa saya harus di sini dan saya harus berlatih menerima, berlatih berdamai, berlatih bersyukur. Ya. Tapi dari sekian banyak orang di Jakarta, apakah semua berlatih menerima, berlatih bersyukur dengan kondisi ruwetnya Jakarta? Enggak juga, yang misuh-misuh di jalan banyak kan gitu kan. Ya, termasuk Pak Suartono masih ada lah mengeluh, sudah pindah ke mana ya. Itu bagian dari kita yang harus kita selesaikan. Itu bagian kita, ya. Kenapa harus di Jakarta? Sampai akhirnya saya bersyukur, ya sudah, saya bersyukur saya pindahnya ke Bali, nggak disuruh pindah Jakarta. Saya sudah bayangkan kalau saya dulu dari Semarang pindah Timur, terus tiba-tiba suruh pindah ke Jakarta, wah saya sudah stres juga kalau di sana. Untung saya dipindahkan ke Bali, walaupun tadinya saya tidak bersyukur. Ya, kenapa? Karena saya maunya saya pindahnya ke Semarang lagi, karena semua sudah tersedia di sana. Kalau di Bali saya mulai dari nol, tapi itu yang harus saya syukuri. Ya, begitu saya bisa berdamai dengan kondisi di Bali, hidup saya berubah. Tapi begitu saya menolak, maka permasalahan selalu timbul. Ternyata inti hidup itu adalah proses penerimaan saja. Dan itu adalah latihan spiritual. Enggak perlu belajar tinggi-tinggi. Karena ujung-ujungnya ya baliknya proses menerima tadi. Ya, sekolah tuh udah sampai S1, 2, 3, S tungtung kali ya. Tapi begitu menghadapi realita hidup, untuk menerima ABCD enggak bisa, sama aja terjun bebas. Tapi begitu mereka tidak belajar mungkin ya cukup pas, tapi begitu ada penerimaan dalam hidup, mereka dapat terus bertumbuh.
Ya, sekolah tinggi-tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Belajar spiritual untuk melepaskan. Kan itu, melepaskan apa? Ego, marah, cemas, takut, ya, ekspektasi berlebih. Itu pelajarannya. Ya, bagi mereka yang bisa dalam proses penerimaan, mereka akan lebih bersyukur atas hidupnya dan mereka akan jauh lebih damai. Jadi ujung-ujungnya segala sesuatu tergantung pada reaksi kita dalam menyikapi hal tersebut. Makanya tagline kita soul is solution. Proses jiwa kita lah solusinya. Rekaman kita apa? Jiwa remaja, jiwa anak-anak berarti wow pasti akan ruwet nih. Tapi begitu kita bagian jiwa kita bertumbuh dengan baik, solusinya akan dapat. Karena kita tahu rekaman jiwa saya itu apa. Kenapa saya mendapatkan hal ini? Bapak Ibu tidak akan komplain lagi. Oh iya, saya memang harus terima, ini karma saya, ini takdir saya. Tapi saya akan mengubah menjadi lebih baik. Solusi selalu ada ketika seseorang mengenal dirinya. Ya, bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ya, itu proses latihan kita. Gak muluk-muluk saya bilang semua harus jadi orang suci, orang baik. Enggak. Jadilah diri kita sendiri. Apa adanya dengan proses penerimaan, selalu bersyukur. Bahagia 10 poin, berserah 10 poin. Loh kok terusannya banyak ya? Bersyukur, bahagia, berserah. Oh pelajarannya masih panjang. Enggak apa-apa, yang penting yang kita hadapi yang saat ini saja yang kita selesaikan. Kalau dia belum datang ya enggak usah dipikirin. Ya kan, yang datang sekarang aja. Inilah karma kita. Dia datang tinggal menerima. Oh ya, dia sudah datang. Inilah karma saya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Ada kesempatan menyelesaikan karma. Dan ingat, sikapi proses tersebut dengan reaksi yang positif. Ya. Belajar untuk menerima. Belajar untuk bersyukur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersyukur itu kan bersyukur sama siapa ya? Sama Tuhan kan, terima kasih Tuhan. Yang positif. Jadi ya tetap kita syukuri dalam kondisi apapun, maka kita akan bisa menjalani dengan ikhlas seburuk apapun yang datang pada diri kita. Damai itu kan pilihan, bahagia kan pilihan, bersyukur pun adalah pilihan. Tapi saya nggak maksa Bapak Ibu bersyukur ya. Ya, tidak memaksa tapi ngajari bagaimana cara bersyukur. Dibanding, lah ini kan proses mengedukasi kan. Dibanding kamu pilih ngomel-ngomel dan mengeluh, kan lebih bagus bersyukur. Karena apa? Oh kalau mengeluh posisinya di sini, kalau bersyukur begini. Kalau orang sudah tahu proses bersyukur itu membuat hidup kita lebih baik, teredukasi, kan orang-orang akan belajar untuk bersyukur. Tahu, oh kalau saya mengeluh saya bocor, sudah tahu kalau bocor duitnya nggak datang. Ya kan ini saling berhubungan kan. Energinya lowbat. Bagaimana kita menarik kemakmuran datang? Nggak bisa. Ya, jadi ya ikuti hukumnya Tuhan. Ikuti kata-kata atau yang ada di kitab. Barang siapa berserah padaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Orang yang berserah berarti dia tidak akan mengeluh. Kata-katanya cuma berserah, bukan pasrah ya. Banyak orang bingung dengan berserah dan pasrah. Berserah itu dengan kesadaran saya berserah. Ya, jadi kita yang memposisikan diri kita. Jadi kita bisa menerima, oh ya sudahlah. Tidak emosian, tidak mengeluh, tidak
terus ego dan sebagainya. Ya, semua butuh latihan. Ya, saya kira itu saja ya, jangan bertanya lagi. Nggak boleh bertanya. Supaya kita bisa bermeditasi ya, paling tidak nanti sambil mengamati diri ya, untuk lebih baik lagi. Dan ada satu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Maksudnya begitu dapat pelajaran ini langsung pagi siang malam saya cuma ngurusi berapa saya mengeluh ya, terus fokus hanya mengeluh saja, enggak lah ya, kita selesaikan juga proses hidup yang lain. Tapi yang saya ingatkan, belajar mengamati diri. Istilahnya yang baru muncul ini loh yang diamati, sehingga nanti kita bisa berlatih mengurangi proses mengeluh. Nah, yang dari keluhan yang sebelumnya sampai meditasi ini kita upayakan untuk terbersihkan. Setuju Bapak Ibu? Ya, jangan mikirin yang sudah lewat. Yang penting mulai sekarang kita mengamati pikiran kita dan membebaskan. Nah, masalah yang sudah lewat mari kita selesaikan pada meditasi malam ini. Dan itu butuh power Tuhan yang besar. Oke. Ya. Oke, kita akan bermeditasi. Mari siapkan diri Bapak Ibu, duduklah dengan nyaman, lekatkan lidah ke langit-langit mulut selama proses meditasi agar sirkulasi energi di dalam tubuh kita mengalir dengan baik. Upayakan rileks. Sadari saya jiwa. Di dalam tubuh fisik kita ada percikan cahaya Tuhan secara energi. Karena Tuhan dalam bentuk energi, maka untuk terhubung dengan Tuhan kita harus berada pada kesadaran jiwa. Kesadaran diri kita yang tidak secara berfisik. Saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur saya, dan melalui beliau saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini dapat bermeditasi bersama dengan saudara-saudara saya dimanapun berada. Berkatilah kami semua dengan cahaya cinta dan kuasa-Mu, agar kami semua dapat membersihkan hal-hal negatif dari pikiran, perasaan yang kami perbuat dengan proses mengeluh. Sekarang kami menyadari bahwa keluhan-keluhan yang muncul tanpa
kami sadari ternyata memberikan dampak yang negatif dengan kebocoran energi dari diri saya. Dan mengeluh sering saya lakukan karena saya kecewa akan sesuatu, ketika saya menolak sesuatu, atau kita iri akan sesuatu, ketika orang lain bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan banyak hal. Mengeluh karena harus menerima sesuatu yang buruk. Tanpa disadari, keluh kesah saya juga menularkan dampak yang negatif kepada orang-orang yang saya keluh kesahi. Teman-teman yang mendengar curhat saya pun bermasalah, terkontaminasi dengan pikiran dan perasaan saya yang buruk. Sekarang saya juga menyadari kebocoran energi pada diri saya membuat kualitas hidup saya pun semakin terpuruk. Sekarang saya menyadari apa yang saya pikirkan buruk ternyata menarik keburukan datang pada diri saya. Sekarang saya menyadari dengan pikiran buruk ternyata membawa masalah lebih banyak dalam hidup saya. Maafkan saya Tuhan, karena sekarang saya menyadari bahwa yang menciptakan hidup saya adalah pikiran saya, perkataan dan perbuatan saya, batin saya yang buruk. Sekarang pun saya memahami kenapa saya mendapat hal buruk, karena karma yang dulu saya tanam buruk. Jadi ternyata sumber dari masalah saya ada pada kualitas diri saya, karakter saya yang buruk, bukan karena orang lain. Dan proses mengenal karakter buruk sayalah yang harus saya pelajari dan saya pahami untuk menyetop hal-hal buruk lebih banyak muncul dalam hidup saya. Saya tahu saya masih ada harapan untuk mengubah takdir saya yang buruk karena perbuatan saya yang buruk. Saya akan berupaya untuk mengubah nasib saya menjadi lebih baik dengan bereaksi positif atas hal-hal yang datang pada diri saya. Saya berlatih bersyukur. Mari kita amati diri Bapak Ibu masing-masing. Kita mulai pada tahapan aspek kesehatan. Apakah yang muncul dalam benak Bapak Ibu berhubungan dengan kesehatan? Bayangkan atau amati diri. Seberapa sering kita mengeluh dengan kesehatan kita? Sadari bahwa sakit adalah bagian karma kita, karena perbuatan yang kita lakukan. Janganlah kita hanya mengeluh saja atas sakit yang kita derita, tapi terimalah penerimaan akan diri kita. Ya, saya tahu sakit ini bagian takdir saya. Paling tidak saya harus menerima tubuh saya, kondisi fisik saya. Dan saya akan berupaya menata pikiran saya. Saya bersyukur dengan sakit ini. Saya bisa berupaya
untuk menjaga tubuh saya lebih baik lagi. Sadari keluhan mengenai sakit, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja membersihkan semua keluhan-keluhan saya berhubungan dengan sakit yang saya derita. Cobalah untuk menerima, karena tentunya sakit bukan hanya pada saat ini saja, tapi kita sudah membawa rekaman ini dari kehidupan sebelumnya. Sadari ketika kita menjaga pikiran kita baik, bahagia, maka proses bahagia akan membuat proses penyembuhan di dalam diri kita. Ketika kita menerima kondisi sakit kita dengan damai, ikhlas, dan berserah, maka proses penyembuhan akan terjadi pada diri kita. Karena sejatinya alam ini hanya ingin menunjukkan, inilah karmamu, inilah yang harus kamu terima. Dan kita hanya bisa mengatakan, ya Tuhan, terima kasih, saya menerima bagian saya menerima takdir saya berhubungan dengan kesehatan, saya menerima karma ini. Ikhlaslah menerima berhubungan dengan kesehatan, dan bersyukurlah, ya, ini pelajaran untuk hidup saya. Proses sakit adalah proses menyelesaikan hutang karma saya, membebaskan atau membersihkan kekotoran yang ada di dalam diri saya, membuat saya untuk tetap mengingat Tuhan Sang Maha Pencipta. Saya menerima sakit saya, dan saya akan berupaya untuk terus menjaga tubuh fisik saya untuk lebih sehat. Begitu ada penerimaan akan sakit, keikhlasan kita menerima, maka jalan proses penyembuhan akan datang. Akan didatangkan orang-orang yang akan membantu proses kita menjadi lebih sehat. Begitu pikiran kita ruwet, tidak ikhlas menerima sakit, maka semua jalan ke proses penyembuhan pun akan tertutup. Sadari hal ini adalah pilihan untuk diri kita, untuk membuka jalan yang lebih baik bagi penyembuhan diri kita. Terimalah dan bersyukurlah atas kesehatan kita, dan berupayalah untuk mencintai tubuh fisik dan menjaga merawat tubuh fisik kita dengan baik. Kalaupun terbatas, terimalah, inilah yang harus saya terima. Saya mensyukuri tubuh saya, dan saya akan merawat serta menjaga tubuh saya untuk tetap baik. Lepaskan semua penolakan-penolakan dengan tubuh fisik dan kesehatan diri kita. Dan sadari, ya, saya tidak perlu mengeluh lagi. Saya menerima, dan saya akan berupaya. Biarlah jalan Tuhan terbuka untuk saya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teruslah pikirkan, tubuh saya sehat, tubuh saya bugar, dan saya akan berupaya untuk terus menjaga tubuh saya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan tubuh saya sesuai dengan karma saya. Tapi saya akan berjuang membuat tubuh saya lebih sehat.
dengan menata pikiran saya, menata proses istirahat saya, menata pola makan saya, dan tentunya proses berolahraga, sehingga dapat dicapai tubuh yang sehat. Sadari proses mengeluh Bapak Ibu, mintalah maaf pada tubuh fisik karena telah mengeluh, mintalah maaf kepada Tuhan karena telah mengeluh. Tarik semua, niatkan saya menarik semua energi keluhan saya atas kesehatan saya. Kita fokus hanya untuk diri kita, karena setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing, karena bagian karmanya pun berbeda dari masing-masing orang. Dan ingatlah untuk menyetop proses mengeluh agar energi kita tidak bocor berhubungan dengan kesehatan. Tarik semua keluhan, masih ada 20% atau masih ada beberapa, niatkan saja karena energi mengikuti pikiran. Ya, saya tahu Tuhan, saya dulu banyak mengeluh. Saya sudah mengeluh dengan kesehatan saya banyak kali. Dan sekarang saya yakin dengan kuasa-Mu, cahaya cinta dan energi-Mu yang bekerja pada diri kami, menarik pikiran mengeluh saya, dan saya bertobat, saya tidak akan mengeluh lagi. Saya akan belajar untuk bersyukur. Bersyukur atas tubuh fisik saya, bersyukur atas hidup saya. Ya, sekarang kita lanjut ke proses hubungan. Ya, ternyata lebih banyak yang mengeluh dalam proses hubungan. Hubungan kita dengan orang tua, saudara, suami, istri, anak, rekan kerja, musuh, dan semuanya. Tanpa disadari, hubungan-hubungan yang buruk membuat kita terus mengeluh karena banyak orang yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sadari itu dan mintalah maaf pada semua orang ketika kita terus nyinyir dengan mengeluh, atau pikiran kita terus mengeluh dengan kondisi yang harus kita terima. Sadari, ingatlah bahwa di alam ini bekerja hukum sejenis menarik sejenis, tabur tuai, dan tidak ada yang kebetulan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, karena sesungguhnya kita berkarma dengan mereka dengan proses yang buruk atau karma buruk yang kita tanam, sehingga dalam kehidupan saat ini mereka pun datang membuat kita mempunyai rasa yang tidak nyaman. Kalau kita dulu menanam baik, maka orang-orang akan datang dengan hal baik pada kita. Kalau dahulu kita menanam buruk, maka orang-orang akan datang dengan rasa yang buruk pada diri kita. Begitu kita bereaksi, mengeluh dengan hal buruk, maka kita akan mengalami kebocoran, bahkan membentuk karma buruk lebih banyak. Sadari hal itu dan mintalah maaf. Kita menerima buruk berarti dahulu kita berbuat buruk. Mintalah maaf.
dan maafkanlah mereka dengan hal ini. Sadari dan terimalah mereka apa adanya ya. Saya harus menerima mereka. Saya tidak bisa menghindar. Kita harus menghadapi, menerima dan berdamai dengan mereka semua. Tarik semua keluhan yang pernah kita lontarkan, baik pada pikiran, perasaan, kata-kata yang terus-menerus kita lakukan. Maafkan saya, dan saya memaafkan kalian. Saya ingin mengubah hidup saya. Saya menarik keluhan, dan saya bersyukur saya punya kesempatan bertemu kalian untuk menyelesaikan hutang saya. Saya mengenali diri saya. Kalau datang orang cerewet, berarti saya masih cerewet. Kalau orang suka datang marah-marah, berarti di dalam diri saya masih ada kemarahan. Kalau datang orang yang jutek, berarti di dalam diri saya ada yang jutek. Dan dari mereka kita dapat mengenali diri kita. Berterima kasihlah dan bersyukurlah. Kalau saya tidak bisa menerima mereka, maka sudah pasti akan ada kelahiran berikutnya di mana saya harus membayar hutang. Apabila kelahiran berikutnya saya juga masih jutek dan bereaksi buruk, sudah pasti ada kelahiran berikutnya yang membuat saya lebih menderita karena karma buruk saya menumpuk-menumpuk. Maka gunakanlah kesempatan kehidupan saat ini untuk memutuskan karma dan menyelesaikan, agar hidup kita dapat menjadi lebih damai. Bersyukurlah dari orang yang paling buruk datang pada diri kita, mereka bisa menjadi guru bagi kita untuk berlatih kesabaran, berlatih cinta kasih, berlatih menerima, berlatih ikhlas, dan berlatih berserah kepada Tuhan. Di balik hal buruk yang kita terima, ternyata ada rencana Tuhan yang indah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah lebih dalam. Ya, sekarang kita lanjut pada kemakmuran. Kebocoran dalam proses kemakmuran adalah berpikir berlebih dengan kemakmuran. Takut dengan hari yang akan datang, kemakmuran kita tidak tercapai. Takut dengan tidak punya uang, mengeluh, susah cari uang. Maka apa yang kita keluhkan itu akan menguat dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita terus menciptakan kondisi susah cari uang, susah tidak dapat rezeki, membuat kita semakin terpuruk dengan kemakmuran. Takut nanti tidak percaya pada orang, nanti terus ditipu, maka orang-orang yang menipu kita akan semakin banyak berdatangan. Takut untuk berbagi semakin pelit, maka kemakmuran juga semakin menjauh. Pahami, hukum kemakmuran adalah tabur tuai. Semakin kita banyak berbagi, maka semakin banyak uang akan datang. Bebaskan pikiran pelit dari diri kita. Karena ketika kita pelit, maka semakin pelitlah kemakmuran datang pada diri kita.
kemakmuran akan menjauh dari diri kita. Tarik semua kebocoran energi dari keluhan kita berhubungan dengan kemakmuran. Ya, ternyata kebocoran energi berhubungan dengan kemakmuran hampir sama dengan hubungan paling sering dipikirkan orang. Tarik semua, sadari ya itulah saya yang membuat kemakmuran tidak datang adalah karena pikiran saya. Ingatlah hukum sejenis menarik sejenis. Kalau kita terus mengeluh tidak punya uang, susah cari uang, susah dapat kerja, maka kondisi itulah yang datang pada diri kita. Sadari rezeki kita tidak akan kemana-mana. Tapi ketika kita terus memikirkan pikiran negatif, maka tentunya kemakmuran tidak datang pada diri kita. Kita menjauh dari kemakmuran yang seharusnya kita terima. Ingatlah hukum alam ini, sejenis menarik sejenis. Sadari sebenarnya kita punya tabungan kemakmuran. Tapi karena kita tidak sejenis dengan kemakmuran yang harus kita terima karena pikiran kita, maka kita mendapatkan kemakmuran yang sedikit. Maka mulailah untuk bersyukur atas kemakmuran kita. Berlatihlah bersyukur sehingga akhirnya frekuensi kita dapat selaras dan menarik kemakmuran dalam diri kita untuk datang. Ya, sudah terukur. Semua sudah lebih cepat menarik kebocoran dengan keluhan mengenai kemakmuran. Sekarang kita akan berhubungan dengan proses spiritual. Ya, tidak banyak orang yang fokus pada proses spiritual, tapi seringkali sebenarnya mereka lebih banyak bocor dalam spiritual. Bocor dalam bidang apa? Karena 3 aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran akan membuat kebocoran dalam bidang pikiran, aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, keluhan-keluhan dalam aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran membuat seseorang jauh dari Tuhannya. Maka kehidupan akan menjadi gelap, banyak masalah, ruwet. Oleh karena itu, bebaskan diri ya Tuhan, saya berserah padamu. Tuntunlah saya. Saya menyadari saya harus menarik semua pikiran yang membuat kesehatan saya bocor, hubungan saya bocor, kemakmuran saya bocor, dan tanpa sadari ketiga-tiganya membuat spiritual saya pun jauh dari kekuatan. Padahal sejatinya saya sangat membutuhkan-Mu ya Tuhan. Saya akan berlatih untuk menarik pikiran-pikiran negatif agar saya dapat selalu berada pada lindungan-Mu, berada pada perlindungan Tuhan dengan cahaya cinta dan energi-Mu.
Saya tahu bersama Tuhan semua pasti bisa. Saya akan menjadi jiwa yang kuat untuk menerima takdir saya. Saya tahu takdir saya adalah sesuatu yang saya ciptakan, dan saya akan berjuang dalam kehidupan saat ini untuk menerima takdir saya. Saya tahu dengan saya menerima kehadiran-Mu ya Tuhan, semua beban ini dapat saya selesaikan. Takdir yang seharusnya berat saya terima sendiri. Dengan saya berserah, saya akan dapat menghadapinya dengan tenang dan damai. Maafkan saya Tuhan. Saya salah dalam berpikir, saya salah dalam merasa, saya salah dalam berkata-kata. Dan mulai saat ini, saya akan berlatih untuk terus bersyukur dalam hidup saya. Karena vibrasi dari rasa syukur saya akan membuat saya dapat menjadi saluran-Mu ya Tuhan. Dan saya mendapat perlindungan ilahi-Mu untuk dapat menjalani proses hidup saya ini, serta memperbaiki karma saya agar kehidupan yang akan datang dapat menjadi lebih baik. Maafkan saya Tuhan, dan biarlah mulai saat ini kuasa-Mu selalu menuntun diri kami semua untuk dapat berjalan pada jalan kebenaran, menerima semua takdir dengan ikhlas, dan terus terhubung dengan kekuatan-Mu. Ketika kita berserah dan terhubung lebih kuat, karena kita menerima semua takdir kita apa adanya, menerima orang lain apa adanya, kita terus dipenuhi dengan rasa syukur, maka cahaya cinta dan energi Tuhan akan mengalir deras pada diri kita. Terima kasih Tuhan. Aku menerima berkat ini, dan biarlah dengan proses ini aku dapat melayani bumi ini. Jadikanlah aku sebagai saluran-Mu ya Tuhan untuk bumi ini, semua orang, semua makhluk. Bayangkan bumi, semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini dengan penuh cinta, dipenuhi dengan cinta Tuhan, agar jiwa-jiwa dari manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya dapat bertumbuh kesadarannya dan memberikan vibrasi yang baik untuk bumi ini, agar bumi ini layak untuk proses evolusi semua makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Terjadilah, dan biarlah kerajaan Tuhan mewujud di muka bumi ini dengan penuh cinta dan kedamaian. Bayangkan orang-orang yang sakit, dengan proses energi Tuhan yang mengalir, mereka akan tersembuhkan sesuai dengan kelayakan mereka lebih cepat. Terjadilah. Bayangkan orang yang mempunyai hubungan yang tidak harmonis
maka cinta Tuhan yang mengalir akan membuat hubungan-hubungan mereka kembali menjadi selaras dan harmonis sesuai kelayakan mereka lebih cepat terjadilah. Biarlah mereka yang bermasalah dengan kemakmuran, mereka mendapat solusi untuk proses kemakmuran mereka sesuai dengan kelayakan mereka lebih cepat terjadilah. Dan biarlah mereka-mereka yang bermasalah dengan spiritual akhirnya mendapat jalan untuk menuju jalan kebenaran Tuhan sesuai dengan kelayakan mereka lebih cepat terjadilah. Marilah kita terus menjadi saluran berkat Tuhan dengan penuh cinta dan kedamaian. Biarlah bumi ini diperbaharui dengan cinta Tuhan, sehingga semua makhluk ciptaan Tuhan dapat selaras dan harmonis dengan kekuatan Tuhan terjadilah. Tuhan, begitu lembut dan penuh cinta Engkau mengasihi kami. Tapi seringkali karena kami terus mengeluh, kami tidak bisa menyadari betapa Engkau mencintai kami. Tapi hari ini, ketika kami dapat membebaskan diri kami dari semua keluhan-keluhan, kami dapat merasakan cinta-Mu yang luar biasa, yang membuat kami senantiasa rindu untuk terus bersama-Mu, berada dalam lautan cinta Tuhan, berada dalam penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan. Biarlah rasa ini terus memenuhi diri kami, sehingga kami dapat terus berbagi pada saudara-saudara kami, semua orang, semua makhluk yang kami temui. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Karena energi ini masih kuat, mari kita niatkan biarlah kesehatan yang baik datang pada diri saya. Biarlah hubungan yang harmonis datang pada diri saya. Biarlah kemakmuran yang berkelimpahan datang pada diri saya. Dan biarlah spiritual yang lebih baik datang pada hidup saya. Dan biarlah kuasa Tuhan senantiasa berada dalam diri saya. Cahaya, cinta, dan energi Tuhan berada dalam diri saya.
sehingga saya terus mendapatkan perlindungan ilahi dimanapun saya berada. Tuhan akan melindungi saya, Tuhan akan menjaga saya. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Secara perlahan-lahan gerakkan tubuh dan secara perlahan-lahan bukalah mata. Ya, love you Ibu, I love you Bapak. Iya. Ya, kalau ada yang bersama keluarga, peluklah saudara keluarga dengan penuh cinta. Ya, ternyata meditasi ini bikin haru biru. Entah kenapa air mata kita turun sangat deras. Ada rasa yang entah ya, kalau saya rasanya maknyes gitu, rasanya nggak ngerti dah. Saya bilang saya merasa dipeluk Tuhan sangat kuat. Saya bersyukur malam hari ini, mudah-mudahan setiap hari akan kita penuhi dengan rasa syukur. Tadi kita sudah menarik semua datang pada diri kita, karena kita sefrekuensi dengan hal tersebut. Memang ada jeda karena saya tidak berpikir sampai di sana. Tapi ketika frekuensi ini terus, kalau bahasanya nganceng itu apa? Nggak bisa terus di situ gitu. Saya berpikir kenapa nggak berubah energinya. Energi Tuhan terus menguat. Disitulah saya dapat niatkan apa yang kamu kehendaki. Dan saya bersyukur, walaupun saya hanya membimbing Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu menarik kesehatan datang pada diri saya. Saya menarik hubungan yang baik datang pada diri saya, makmuran spiritual. Dan ini adalah meditasi kali pertama saya mengajak orang untuk menarik. Mungkin sudah kelayakannya, mungkin sudah waktunya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa mempertahankan energi ini. Jangan down lagi karena banyak mengeluh. Biarlah ini benar-benar mewujud secara cepat dan tepat di alam ini secara berfisik, sesuai kehendak Tuhan, dan alam ini terjadilah. Terima kasih Bapak Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam berlatih mengenal diri, mengenali pikiran kita, dan katakan stop ketika kita hendak mengeluh. Cepatlah ubah dengan rasa syukur. Itu saja pesan saya malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di meditasi hari Rabu berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat, boleh ya
keluarganya diajak, link YouTube-nya ini disebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses soul reflection meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.